Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Materi kita kali ini adalah lanjutan bab sebelumnya yang membahas tentang iman kepada hari kiamat. Materi ini cukup panjang karena memang alur kita menuju akhirat juga sangat panjang ya. Kalau dibandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tentu kehidupan akhirat jauh lebih panjang. Dunia itu hanya satu garis, satu bulatan ya. Yang di kotak yang di bulat hitam itu saja dunia. Sementara kehidupan akhirat jauh lebih panjang prosesnya. Nah, kita hidup di dunia ini hanya sekitar 63 tahun sesuai dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tentu ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Itu kasus yang bisa saja terjadi. Tapi umumnya rata-ratanya orang meninggal sesuai dengan usia Nabi yaitu 63 tahun. Tentu ada orang yang meninggal usia remaja, usia 20, 30, usia 60, ada yang usia bahkan 100 tahun baru meninggal dunia itu juga ada. Ya, tetapi umumnya manusia rata-ratanya 63 tahun. Nah, usia yang singkat 63 tahun itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Kehidupan akhirat begitu panjang sekali. Itu panjang sekali. Bahkan jembatan Shiratal Mustaqim itu bisa dilewati dengan 3000 tahun. Bayangkan, ini tahun 2020 ya, baru 2020, 2000 tahun. Jembatan Shiratal Mustaqim kita lewati selama 3000 tahun. Berarti kehidupan dunia ini kalau tertipu dengan kehidupan dunia dan dia lupa dengan kehidupan akhiratnya, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Orang yang merugi, ya. Kenapa? Karena kehidupan akhiratnya dia korbankan demi kesenangan kehidupan dunia yang sementara. Jadi dunia ini fana. Sudah banyak para ulama menjelaskan bahwa dunia ini fana, akan hancur, akan rusak. Itulah kehidupan dunia. Fungsinya kehidupan dunia ini untuk apa? Kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa ad-dunya mazra'atu fil akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam bagi kehidupan akhirat. Jadi dunia ini tempat menanam. Ibarat seorang petani, kita itu sedang menanam, bercocok tanam ya. Buahnya nanti akan di kehidupan akhirat akan kita panen. Buah kebaikan apa? Salat itu ibarat tanaman salat. Zakat ibarat zakat tanaman zakat. Kemudian sedekah itu tanaman yang kita tanam ya. Infak, kemudian apa? Kebaikan, hibah, wakaf dan sebagainya itu kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia dan akan kita panen di kehidupan akhiratnya nanti. Berupa di yaumil hisabnya nanti, di yaumil jazanya. Ya. Jadi ini alur kehidupan manusia. Manusia akan melewati yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan dan sebagainya. Ini review di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit saja. Nah, ini adalah selanjutnya materi ini adalah tentang dalil-dalil yang dipakai untuk membuktikan kehidupan setelah kiamat itu terjadi, mulai dari yaumul ba'ats sampai jembatan sebelum surga. Ya. Jadi setelah ba'ats, mahsyar dikumpulkan, dihisab, dihitung amalnya, kemudian yaumul jaza, yaumul mizan, al-haudul kausar, ujian keimanan, jembatan Shiratal Mustaqim, gagal berarti neraka, berhasil berarti surga. Baik, kita bahas dalilnya. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan, mencatat perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Surat Al-Mujadilah ayat 6, dalil Yaumul Ba'ats. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48.
Imagine the sun will be above our head, the distance of a mile. The distance of a mile. The Prophet ﷺ says that people will continue to sweat and sweat and sweat. That people will drown from their sweat. Some people, the sweat will reach up to their ankles, and others up to their knees, and others up to their waist, and others up to their breast. And then the Nabi ﷺ points with his hands, and people will drown with their own sweat. Imagine. Imagine what I seen. Imagine what I day. Imagine what Allah subhanahu wa ta'ala will command to take place on that day. Very scary. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Do such men not consider that they will be raised again unto an awful day? Dahsyatnya keadaan di padang mahsyar yang dikatakan matahari di atas 1 mil panas dan orang berjalan dengan amalnya masing-masing. Ahli maksiat akan berjalan dengan lututnya, berjalan dengan dadanya, tersungkur mukanya ke bumi, diinjak-injak oleh yang lainnya. Ada yang berenang di atas keringatnya yang busuk. Begitulah semua akan berjalan dengan amalnya masing-masing. Tapi nanti ada sekelompok orang yang dipilih oleh Allah, tidak merasa gentar dan takut di saat berada di padang mahsyar, yaitu para kekasih Allah, para nabi, dan orang-orang soleh. Semoga ini golongan kita. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Berapa lama kita diambil mahsyar? Rasul mengatakan 50.000 tahun lamanya. Seperti apa ya Rasulullah? Manusia pertama sampai manusia terakhir disusun rapat-rapat, tidak pakai baju sehelai pun. Aisyah langsung berkomentar radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, manusia pertama sampai manusia terakhir ada di sana." Ya, tidak pakai baju sehelai pun. Ya, laki-laki perempuan dicampur. Betul wahai Aisyah. Maka Aisyah yang pemalu itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami malu. Bagaimana nanti di antara kami saling melihat aurat, kami malu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Aisyah, istriku tercinta, beratnya dosa dan pertanggungjawaban masing-masing manusia. Harap dan cemas mereka terhadap ampunan dan pertolongan Allah mengakibatkan mereka nggak sempat lagi melihat kanan lihat kirinya. Mereka pun nggak tahu di mana anak dan istrinya. Mereka resah 50.000 tahun lamanya. Apakah sholat kita diterima? Apakah saum kita diterima? Apakah dakwah kita diterima? Apakah haji kita diterima? Ataukah kita ini termasuk orang-orang yang Yaumul hisab, hari perhitungan. Amal semua manusia akan dihitung. Dan kamu lihat tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Yaumul mizan, hari penimbangan amal. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah seorang dirugikan walau sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi kalau ada orang di dunia dianggap mungkin tidak adil ya, ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil, di akhirat nanti semuanya akan diperlakukan dengan adil. Bahkan kebaikan kita walaupun sebesar biji sawi, sekecil atom pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya kepada kita. Kemudian selanjutnya ujian keimanannya akan dilewati manusia setelah melewati Al-Haud Al-Kautsar. Al-Haud Al-Kautsar itu ada di akhirat sebelum surga dan juga ada di dalam surga. Dalam surat Al-Hadid ayat 13. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Jadi ini ujian keimanan yang orang-orang pada waktu itu akan dibutakan matanya. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan diberi cahaya, sehingga dengan cahaya itu mereka mampu melewati tempat ini, tempat ujian keimanan ini. Nah, tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka semua dibutakan matanya dan juga tidak diberikan cahaya, sehingga mereka akan berjalan terlunta-lunta. Lalu tentang Shiratal Mustaqim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya tentang sirat, maka beliau berkata, tempat menggelincirkan, di atasnya ada besi penyambar dan pengait, dan tumbuhan berduri yang besar. Ia mempunyai duri yang membahayakan, seperti yang ada di Najd yang disebut pohon Sudan. Ini kalian juga nggak pernah lihat pohon Sudan itu seperti apa, tapi ini gambaran Siratal Mustaqim. Hadis kedua, telah disampaikan kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jembatan yang normal saja kita nggak bisa lewati ya, kalau kondisinya huru haranya luar biasa. Tapi ini bayangkan tipisnya, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Hadis ketiga, ada yang melewati sirat laksana kejapan mata, dan ada yang seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, dan ada yang terbang seperti burung, dan ada yang menyerupai orang yang mengendarai kuda. Ada orang yang selamat 100%, dan ada yang lecet-lecet, dan ada juga yang ditenggelamkan ke dalam neraka jahanam, di dalam neraka jahanam. Jadi, melewati Siratal Mustaqim itu bukan dengan kekuatan kita rupanya, tetapi dengan amalan kita di dunia ini. Dengan amalan kita di dunia ini. Ada orang-orang yang bahkan tanpa hisab ya, mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Ibarat orang masuk perguruan tinggi, dia tanpa tes, langsung diterima, langsung jadi mahasiswa, tanpa tes terlebih dahulu. Nah, di akhirat nanti ada orang-orang yang seperti orang-orang yang syahid, orang-orang yang hafal Quran ya, mereka akan diselamatkan dengan amalannya, akan diselamatkan, melewati tanpa tes. Kemudian jembatan sebelum surga. Jadi, setelah Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim. Ada juga jembatan lain sebelum Siratal Mustaqim yang menuju surga. Ini jembatan penyambutan malaikat Ridwan terhadap kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin akan dibebaskan dari api neraka. Lalu mereka diberhentikan di atas jembatan antara jannah dan neraka. Mereka akan saling dikisos antara satu sama lainnya atas kezaliman mereka di dunia. Setelah mereka bersih dan terbebas dari segalanya, barulah mereka diizinkan masuk jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seseorang di antara kalian lebih mengenal tempat tinggalnya di jannah daripada tempat tinggalnya di dunia. Jadi ini gambaran ya tentang kehidupan di akhirat. Ada jembatan sebelum surga. Penjelasan selanjutnya, insya Allah kita akan sambung dengan penjelasan surga dan neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.